Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Joko Subagio. Kali ini kita akan belajar tentang geometri Euclid pada topik kongruensi. Nah, tentu kita tahu dalam geometri Euclid ada 3 buku yang dikarang oleh Euclid, dan pada buku 1 kali ini khususnya kita akan ambil beberapa proposisi. Baiklah, yang pertama lihat secara umum dulu ya. Dua buah objek geometri dikatakan kongruen jika bentuk dan ukurannya identik. Nah, di sini identik ini, apa yang dimaksud identik ini? Kita bisa katakan itu bentuk dan ukurannya sama. Nah, bagaimana contoh kongruensi? Nah, nanti di slide yang berikutnya kita akan lihat bagaimana bentuk-bentuk kongruensi. Nah, untuk notasi kongruensi itu sendiri adalah seperti ini sama dengan, lalu di atasnya itu ada seperti gelombang. Itu notasi untuk kongruensi. Nah, yang pertama, sebelum kita lanjut ke pembuktian, kita lihat kongruensi segitiga Euclid dari proposisi Euclid yang keempat dari buku elemen yang pertama. Secara sederhana, jika dua buah segitiga memiliki dua sisi yang sama dan satu sudut yang sama, maka kedua segitiga itu kongruen. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi AB sama dengan DE, lalu BAC, sudut BAC sama dengan sudut EDF, dan sudut AC sama dengan sudut DF. 3 variabel ini cukup meyakinkan kita untuk menyatakan bahwa dua buah segitiga ini saling kongruen ya, sama bangun dan ukurannya, sama bentuk dan sama ukurannya. Dan ini kita kenal dengan nama SAS ya, side angle side. Oke, di dalam buku Marvin kita mempelajari juga terkait aksioma kongruensi yang ternyata salah satunya itu sama dengan proposisi Euclid yang keempat. Ini sama dengan aksioma kongruensi Hilbert yang keenam. Saya bacakan, jika dua sisi dan sudut yang terkandung dari satu segitiga adalah kongruen, masing-masing kedua sisi dan sudut yang terkandung dari segitiga lain, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Jadi ini memperjelas proposisi keempat Euclid, yang dimana sebenarnya aksioma kongruensi Hilbert ini ada 6 ya, dan ini yang terakhir berarti. Dan 1 sampai 5 nanti ada terkait dengan titik, segmen garis, sinar garis, garis, dan sudut. Nah, untuk aksioma kongruensi Hilbert yang pertama ini, jika A dan B adalah titik-titik berbeda dan jika A aksen adalah sebarang titik, maka untuk tiap sinar garis R yang berasal dari titik A aksen terdapat titik B aksen tunggal di R, sehingga B aksen tidak sama dengan A aksen, maka AB kongruen dengan A aksen B aksen. Dan ini kalau kita lihat, AB itu dapat dipindahkan dalam tanda kutip ya, sehingga berada di R, di sinar garis R, dengan menumpangi A atau superimpose dengan menumpangi A aksen, dan B menumpangi B aksen, sehingga AB sama dengan atau kongruen dengan A aksen B aksen. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, di sini aksioma Hilbert yang kedua menyatakan jika AB kongruen dengan CD, AB kongruen dengan EF, maka CD kongruen dengan EF. Dan ini aksioma ini menggantikan aksioma Euclid ke-1 dan ke-4 ya, secara berturut-turut. Oke, kita lanjut terkait dengan kongruensi segmen garis. Sekarang kalau tadi segitiga, sekarang segmen garis. Ada 3 kemungkinan relasi kongruensi dari segmen garis. Yang pertama, tiap segmen garis itu kongruen dengan dirinya sendiri, itu disebut relasi reflektif. Kemudian yang kedua, jika suatu segmen garis kongruen dengan lainnya, maka segmen garis yang kedua kongruen dengan yang pertama, disebut relasi simetris. Yang ketiga, jika dua segmen garis kongruen dengan segmen garis ketiga, maka kedua segmen garis tersebut kongruen, disebut relasi transitif. Nah, ini untuk sudut. Sekarang ada 2 poin di sini. Misalkan ada garis H dan K yang membentuk sebuah sudut, katakanlah sudut HK.
maka tiap sudut HK itu pasti kongruen dengan dirinya sendiri ya. Dan tiap bidang setengah A dengan sinar garis N berada pada garis batas A, terdapat sinar garis N tunggal dalam bidang setengah A, sedemikian sehingga sudut HK kongruen dengan sudut MN. Nah, ini mungkin perlu dikonfirmasi lagi oleh para pemirsa sekalian. Yang kedua, jika A, B, dan C titik-titik yang berada pada satu garis dan D, E, F titik-titik yang tidak berada pada satu garis, dengan kondisi AB kongruen DE, AC kongruen DF, dan BAC kongruen sudut BAC kongruen sudut EDF terpenuhi, maka sudut ABC kongruen dengan sudut DEF dan sudut ACB kongruen dengan sudut DFE juga terpenuhi. Kemudian aksioma kongruensi Hilbert yang ketiga adalah jika B di antara A dan C, B aksen di antara A aksen dan C aksen, AB kongruen dengan A aksen B aksen, dan BC kongruen dengan B aksen C aksen, maka AC kongruen dengan A aksen C aksen. Nah, ini menggantikan aksioma Euclid yang kedua. Silakan dibaca lagi terkait dengan aksioma Euclid. Kemudian aksioma kongruensi Hilbert yang keempat, diberikan sebarang sudut BAC, terdapat sinar garis AB dan sinar garis AC yang tidak saling berlawanan arah, dan diberikan sebarang sinar aksen B aksen yang berasal dari titik A aksen, maka terdapat sinar garis A aksen C aksen tunggal dari sisi garis A aksen B aksen, sedemikian sehingga sudut B aksen A aksen C aksen kongruen dengan sudut BAC. Dan yang kelima, aksioma kongruensi Hilbert yang kelima menyatakan bahwa jika sudut A kongruen dengan sudut B, sudut A kongruen dengan sudut C, maka sudut B kongruen dengan sudut C. Bahkan setiap sudut kongruen dengan dirinya sendiri. Ya, ini seperti transitif ya. Oke, kita lihat sekarang bukti proposisi Euclid yang keempat sama dengan aksioma kongruensi Hilbert yang keenam. Buktinya yang pertama, diberikan AB sama dengan DE berdasarkan aksioma Euclid yang ke-1 dan ke-4 dan aksioma kongruensi Hilbert yang kedua. Akibatnya A berhimpit dengan D, B berhimpit dengan E, sehingga AB kongruen dengan DE. Lalu diberikan sudut BAC sama dengan sudut EDF berdasarkan aksioma Hilbert yang keempat, maka sudut BAC dari sudut BAC terdapat sinar garis AB dan sinar garis AC, dan dari sudut EDF terdapat sinar garis DE dan sinar garis DF. Lalu yang ketiga, diberikan AC sama dengan DF berdasarkan aksioma Euclid 1 dan 4 dan aksioma Hilbert yang kedua, A berhimpit dengan D dan C berhimpit dengan F, sehingga AC kongruen dengan DF. Mirip dengan yang poin pertama. Karena AB kongruen DE, AC kongruen DF, maka sudut BAC kongruen dengan sudut EDF. Akibatnya C berhimpit dengan F, BC kongruen EF, sudut ABC kongruen sudut EDF, dan sudut ACB kongruen sudut DFE, maka akibatnya segitiga ABC kongruen dengan segitiga DF terbukti. Oke, saya kira untuk yang kongruensi segitiga Euclid yang kita hampir sama dengan yang pertama ya. Hanya saja perlu saya perlihatkan aja langsung ya. Jadi ini proposisi Euclid yang ke-8. Jadi diberikan dua buah segitiga, ada segitiga ABC dan DEF. Kondisinya AB, DE, AB sama dengan DE, AC sama dengan DF, BC sama dengan F. Ini sisi sama ya. Maka dengan demikian dua buah segitiga tersebut kongruen. Sementara dari yang proposisi Euclid ke-26 ini sisi sudut ya. Sederhananya seperti itu. Nah, untuk pemirsa sekalian, ada dua buah latihan terkait dengan kongruensi. Ini yang pertama, silahkan dijawab, dan ini yang kedua. Demikian, ini daftar pustaka yang saya gunakan. Demikian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.